Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai exercise week ke-14. Adapun anggota kelompok kami ada Gita Safitri dengan NPM Mahir 99, ada Ecik Ramadhani dengan NPM Mahir 102, ada Gita Khalifatul dengan NPM Mahir 115, Dinar Atria dengan NPM Mahir 124, Rivalian Nindias dengan NPM Mahir 216, Marani Citra dengan NPM Mahir 237, dan saya sendiri Safanela Arinka dengan NPM Mahir 254. Perkenalkan, nama saya Safanela Arinka dengan NPM Mahir 254. Di sini saya akan membacakan soal yang telah saya buat mengenai liabilitas jangka pendek. PT Labu Buku menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2025 selama bulan Desember. Perusahaan melakukan beberapa transaksi seperti berikut. Perusahaan itu membeli barang dagang secara kredit sebesar 75 juta. Selain itu, pada tanggal 1 Desember 2025, perusahaan memperoleh pinjaman jangka pendek dari bank sebesar 100 juta dengan bunga 10% per tahun yang akan jatuh tempo dalam waktu 6 bulan sampai akhir bulan. Perusahaan masih memiliki gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 6 juta. Pada tanggal 20 Desember 2025, perusahaan juga menerima uang muka dari pelanggan sebesar 15 juta atas jasa yang baru akan diberikan pada bulan Januari 2026. Yang diminta yang pertama, hitunglah besarnya bunga yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025. Yang kedua, tentukan total liabilitas jangka pendek yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025. Dan yang ketiga, buat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk jawaban yang pertama, bunga yang masih harus dibayar itu dari 100 juta dikali dengan 10% atau 10 per 100 dan dikali dengan 1 per 12, hasilnya 833.333 rupiah. Yang kedua, menghitung total liabilitas jangka pendek, utang usaha sebesar 75 juta, utang bank jangka pendek sebesar 100 juta, utang haji 6 juta, pendapatan diterima di muka 15 juta, utang bunga 833.333 rupiah. Total liabilitas jangka pendek semuanya itu adalah 196.833.333 rupiah. Yang terakhir, membuat jurnal penyesuaian, yaitu di debit ada beban bunga sebesar 833.333 rupiah dan di kredit utang bunga sebesar 833.333 rupiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinar Atria dengan NPM Mahir 124. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan soal profesi. Jadi, toko elektronik Maju Jaya menjual 100 unit laptop selama bulan Desember tahun 2025. Dan toko itu memberikan garansi perbaikan gratis selama 6 bulan. Nah, jika terjadi kerusakan pada laptop yang terjual, based on pengalaman itu tahun-tahun sebelumnya, toko Maju Jaya memperkirakan bahwa rata-rata biaya perbaikan garansi yang akan benar-benar diklaim oleh pembeli adalah sebesar Rp50.000 untuk setiap unit laptop yang terjual. Nah, terdapat instruksi soal di poin A, mengapa estimasi biaya garansi tersebut harus dicatat sebagai provisi, bukan sebagai beban biasa saat terjadi kerusakan, dan jelaskan alasannya dengan singkat. Selanjutnya di poin yang B, hitunglah total nilai profesi garansi yang harus diakui dan buatlah jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember tahun 2025. Baik, di slide selanjutnya terdapat jawaban soal profesi. Di poin A, terdapat estimasi biaya garansi itu harus dicatat
sebagai profesi karena memenuhi unsur yang pertama, sudah ada kepastian peristiwa masa lalu. Nah, jadi laptopnya itu sudah terjual dan janji garansi itu sudah diperkirakan. Yang kedua, kemungkinan besar ada uang atau sumber daya yang keluar. Nah, toko itu pasti akan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki laptop jika ada pelanggan yang datang membawa laptop rusak. Dan yang ketiga, waktu dan jumlahnya belum pasti, tapi bisa diperkirakan. Jadi kita itu belum tahu pasti laptop mana yang akan rusak atau kapan rusaknya, tetapi toko itu bisa memperkirakan biayanya, yaitu sebesar Rp50.000 per unitnya. Jadi berdasarkan pengalaman masa lalu. Selanjutnya jawaban poin B. Jadi diketahui perhitungan nilai profesi. Rumusnya yaitu total profesi sama dengan jumlah unit yang terjual dikali dengan estimasi biaya per unit. Jadi 100 unit dikali dengan Rp50.000, jadi totalnya sebesar 5 juta rupiah. Nah, jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember tahun 2025 yaitu terdapat sebagai berikut. Pada tanggalnya 31 Desember 2025, jadi terdapat beban garansi di debit sebesar 5 juta rupiah dan terdapat profesi biaya garansi atau utang profesi sebesar 5 juta rupiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivalia Nides Putri dengan NPM 216. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan membahas contoh soal mengenai liabilitas kontingensi. Pertama, saya akan membacakan pertanyaannya. Nah, jadi PT Maju Sentosa itu menghadapi gugatan hukum dari pelanggan sebesar 120 juta rupiah dengan kemungkinan kalah sebesar 40%. Selain itu, perusahaan itu juga menjadi penjamin pinjaman anak perusahaan sebesar 200 juta rupiah dengan kemungkinan gagal bayar sebesar 30%. Adapun pertanyaan yang diberikan adalah yang A, hitung nilai kewajiban kontingensi yang terkait dengan gugatan hukum berdasarkan probabilitas yang tersedia. Lalu yang B, hitung nilai kewajiban kontingensi yang terkait dengan jaminan pinjaman anak perusahaan. Lalu yang C, tentukan total nilai kewajiban kontingensi yang berpotensi dihadapi PT Maju Sentosa per 31 Desember 2025. Lalu yang D, jelaskan apakah kewajiban tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan membahas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan A, nilai potensi kerugian dari gugatan hukum dihitung dengan mengalihkan nilai tuntutan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Maka 40% dikali 120 juta rupiah. Hasilnya adalah 48 juta rupiah. Nah, nilai ini tuh menjadi kewajiban kontingensi dari gugatan hukum. Untuk pertanyaan B, nilai potensi kewajiban dari jaminan pinjaman dihitung dari 30% dikali 200 juta rupiah dan hasilnya 60 juta rupiah. 60 juta rupiah ini adalah nilai kewajiban kontingensi dari jaminan pinjaman. Lalu untuk pertanyaan C, total potensi liabilitas kontingensi adalah 48 juta, lalu ditambah 60 juta, dan hasilnya adalah 108 juta. Nah, nilai tersebut merupakan total potensi liabilitas kontingensi yang dihadapi perusahaan. Yang terakhir yaitu pertanyaan D. Nah, kewajiban tersebut itu tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena hasil akhirnya itu masih belum pasti dan bergantung pada kejadian di masa depan. Oleh karena itu, kedua peristiwa tersebut itu dikategorikan sebagai liabilitas kontingensi dan cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai kesimpulan, PT Maju Sentosa memiliki total potensi liabilitas kontingensi sebesar 108 juta rupiah. Namun, jumlah tersebut itu belum dicatat sebagai kewajiban karena masih bersifat tidak pasti.
Nah, baik, di sini ada contoh laporan perusahaan terbuka yang memuat informasi tentang liabilitas jangka pendek. Di sini tuh contohnya dari PT Vaxel Electric Tbk, di mana dalam laporan tahunan pada tahun 2020, perusahaannya itu melaporkan bahwa liabilitas jangka pendek perseroannya per akhir tahun 2020 itu sebesar 1,18 triliun. Lalu turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,28 triliun. Nah, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya utang sewa guna usaha, utang pembiayaan konsumen, uang muka pelanggan, provisi bonus, utang pajak, utang lain-lain, utang usaha pihak ketiga, dan pinjaman bank jangka pendek. Selanjutnya, di sini ada contoh penyajian dalam bentuk neraca atau laporan musik keuangan. Nah, berdasarkan laporan tahunan PT Vaxel Electric Tbk tahun 2020, total liabilitas jangka pendek perusahaan itu sebesar 1,18 triliun. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cira Madani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan menjelaskan laporan tahunan dari PT Vaxel Electric Tbk tahun 2020. Jadi, berdasarkan laporan tahunan PT Vaxel Electric Tbk tahun 2020, total liabilitas jangka pendek perusahaan tercatat sebesar 1,18 triliun. Nah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, yang mencapai jumlah 1,28 triliun, terjadi penurunan pos kewajiban jangka pendek sebesar kurang lebih dari 100 miliar. Nah, secara akuntansi, liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Nah, dari laporan PT Vaxel Electric Tbk, yaitu penurunan dan cakupan liabilitas jangka pendeknya ini dipengaruhi oleh beberapa akun utama, yaitu yang pertama ada utang usaha pihak ketiga dan uang muka pelanggan, yaitu mengindikasikan adanya pelunasan kewajiban kepada pemasok atau penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan yang sebelumnya telah membayar di muka. Selanjutnya yang kedua yaitu pinjaman bank jangka pendek, utang sewa guna usaha, dan utang pembiayaan konsumen, yaitu penurunan pada akun-akun ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mencicil atau melunasi sebagian pendanaan luar yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu utang pajak dan utang lain-lain, yaitu penurunan kewajiban kedinasan atau operasional lainnya kepada pihak otoritas maupun pihak ketiga eksternal. Nah, dalam laporan tersebut juga disebutkan adanya akun provinsi bonus yang mengalami penurunan dan menjadi salah satu faktor berkurangnya total liabilitas jangka pendek perusahaan secara konseptual. Nah, yang pertama ada provinsi, yaitu diakui dalam laporan keuangan karena merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Di masa penyelesaian, di mana penyelesaian itu kemungkinan besar mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Kalau selanjutnya ada kontingensi, yaitu berbeda dengan provinsi. Nah, akun kontingensi ini pada PT Vaxel Electric Tbk bersifat sebagai kewajiban potensial yang belum pasti dan tidak memenuhi kriteria pengakuan laporan di posisi keuangan. Oleh karena itu, informasi kontingensi ini tidak menambah angka 1,18 triliun di atas, melainkan hanya diungkapkan secara transparan di dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan peringatan dini kepada investor mengenai resiko hukum atau komitmen masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai provisi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2024. Nah, sebelum itu, provisi adalah kewajiban yang jumlah maupun pembayarannya belum dapat diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar akan terjadi dan dapat diestimasi secara andal. Nah, oleh karena itu, provisi diakui dalam laporan keuangan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Suatu kewajiban dapat dikategorikan sebagai provisi apabila memenuhi 3 syarat, yaitu berasal dari peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara handal.
Pada BSI ini, provisi yang diakui adalah estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Provisi ini dibentuk karena bank memiliki berbagai komitmen dan kontingensi yang berpotensi menimbulkan kerugian di masa yang mendatang. Seperti garansi bank dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan. Nah, meskipun kerugian tersebut belum benar-benar terjadi, bank memperkirakan adanya risiko kerugian sehingga perlu membentuk cadangan. Di slide ini, berdasarkan catatan 41 laporan keuangan tahun 2024, saldo akhir estimasi kerugian komitmen dan kontingensi yang dimiliki BSI adalah sebesar 24 juta. Nah, jumlah ini tuh menunjukkan besarnya cadangan yang disiapkan perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang berasal dari komitmen dan kontingensi tersebut. Nah, dengan mengakui provisi ini, BSI itu menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pengelolaan risiko serta memastikan laporan keuangan menyajikan kondisi keuangan perusahaan secara lebih wajar dan andal. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontingensi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2024. Yang pertama ada kinerja laba per sahamnya. Nah, pada tahun 2024 laba bersih bank naik signifikan dari 5,70 triliun menjadi 7 triliun, 7,00 triliun. Karena jumlah saham beredar stabil di angka 46,12 miliar lembar, nilai laba per saham atau EPS otomatis melonjak dari Rp1 23,65 menjadi 151,88 per lembar, yang artinya bank semakin menguntungkan bagi investor. Selanjutnya yaitu ada informasi komitmen bank. Nah, untuk pos komitmen, bank ini mencatat kewajiban bersih sebesar 2,66 triliun pada tahun 2024. Mayoritas dari kewajiban ini berupa fasilitas pembiayaan sebesar 2,09 triliun yang sudah disetujui oleh pihak bank, tetapi belum ditarik atau digunakan oleh nasabah. Selanjutnya, informasi kontingensi dan manajemen risiko. Di pos kontingensi ini, bank berhasil menekan potensi risiko dan menurunkan kewajiban kontingensi bersih secara tajam dari 2,33 triliun, dari 2,23 triliun menjadi 1,33 triliun. Penurunan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bank semakin efektif dalam mengendalikan potensi klaim di masa depan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.